Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan beruntun 4 kendaraan terjadi di jalur Songkom, Pejagan Brebes. 2 pengendara motor luka berat akibat terpental ke badan minibus. Kenaikan pakaian adat Nusantara, cara para siswa sekolah dasar di Kota Semarang peringati Hari Pendidikan Nasional. Ratusan warga desa Jambean di Sragen keracunan makanan hantaran. Kebakaran melanda sebuah pabrik kayu lapis di Kabupaten Batang. Dalam hitungan jam, ribuan kubik kayu siap ekspor ludes terbakar. Pemilik merugi hingga miliaran rupiah. Kebakaran melanda pabrik kayu di Desa Bandaran, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Kencangnya angin membuat api cepat meluas, ditambah banyaknya material yang mudah terbakar seperti kayu lapis. Petugas berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Ada 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas menyebut api berasal dari korsleting listrik di ruang penyimpanan kayu. Upaya memadamkan, melokalisir sumber api. Kalau dugaan sementara apa, Mbak? Dugaan sementara konsleting listrik di bagian produksi di atas vinir. Jadi konslet itu api kemudian jatuh ke vinir tersebut. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena karyawan libur di hari Minggu. Namun ribuan kubik kayu lapis yang siap ekspor gagal dikirim dan perusahaan pun merugi hingga miliaran rupiah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Jika guru seharusnya memberi teladan, lain halnya dengan seorang guru mengaji di Kabupaten Batang. Pria 40 tahun itu tega mencabuli murid-muridnya. Polisi menduga korban pencabulan mencapai belasan anak. Di rumah inilah seorang guru mengaji berlaku mesum kepada muridnya. Bertempat di Desa Kedung Malang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, polisi menggeledah rumah pelaku. Berbagai barang yang diduga berhubungan dengan kasus pencabulan disita polisi, mulai dari kasur, tikar, hingga sarung. Pria 40 tahun ini diduga mencabuli 9 murid mengajinya. Rata-rata adalah anak-anak yang tinggal di daerah sekitar rumah tersangka. Yang kita amankan tentunya yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, yaitu ada kasur, ada karpet, ada baju, sarung, dan sebagainya. Untuk tersangka sudah diamankan? Alhamdulillah untuk tersangka dari kemarin sudah kita amankan. Ini akan kita lakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan. Kita komitmen dan konsekuen untuk melakukan suatu penegakan hukum. Polisi telah menangkap tersangka. Polisi menduga korban pencabulan akan bertambah karena perbuatan mesum tersangka telah berlangsung lama. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Warga desa Jambean, Kabupaten Sragen keracunan makanan hantaran. Banyaknya korban membuat klinik bidan desa jadi posko perawatan korban keracunan. Klinik bidan desa di Jambean, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen jadi posko kesehatan sementara kasus keracunan massal. Dilaporkan ada 304 warga yang keracunan usai menyantap hantaran makanan. Banyaknya warga yang keracunan membuat klinik bidan merawat korban. Setelah beberapa hari, kini tinggal 3 orang yang masih dirawat. Yang di Puskesmas Sambirejo, 9 sudah pulang, yang 2 masih. Yang di Sailausada hari ini sudah boleh rencana pulang. Kalau yang di rumah sakit umum rencana pulang besok hari Selasa. Salah satu korban keracunan adalah Hadi Wiono. Pria 63 tahun ini bahkan sampai pingsan usai menyantap makanan hajatan. Yang satu itu anak saya, yang kedua itu yang satunya saya. Nah, saya habis pulang dari ladang, nah saya kan ngeli toh. Nah itu saya makan sampai habis. Nah kejadian saya kira-kira 3 jam langsung begini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menyatakan kasus keracunan massal dalam penyelidikan.
Sampel makanan dari hajatan kini diproses di Laboratorium Kesehatan Daerah di Semarang. Kasus keracunan massal ditetapkan sebagai kejadian luar biasa karena jumlahnya mencapai 300 orang. Rata-rata warga mengalami gejala mual, muntah, dan diare. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Pemilu Legislatif tahun 2024. Penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD dibuka hingga 14 Mei mendatang. Sejumlah perwakilan partai politik mendatangi kantor KPU Kabupaten Tegal. Mereka dijelaskan soal syarat pendaftaran bakal calon anggota DPRD. Ada 3 dokumen yang harus dilaporkan. Dokumen pengajuan dari Parpol, daftar bakal caleg DPRD, dan dokumen persyaratan administratif bakal calon DPRD. Seluruh dokumen harus diunggah di aplikasi Silon. KPU berharap Parpol bisa memaksimalkan kuota 50 kursi untuk pemilu 2024. Mereka juga berharap Parpol segera mendaftarkan calonnya hingga proses verifikasi lebih cepat. Juga model untuk pendaftarannya tidak model berkas langsung. Tadi berkas tersebut diunggah dulu di Silon. Nah, setelah semuanya berkas lengkap diunggah oleh Silon, barulah nanti dari DPP memberi approve atau persetujuan pengajuan. Kalau sudah disetujui oleh DPP, baru mengajukan ke KPU Kabupaten berkas secara fisiknya. Ya, modal 3 dokumen tadi, yaitu dokumen pengajuan, dokumen bakal calon, dan yang terakhir dokumen persyaratan administrasi bakal calon. Gubernur Jawa Tengah menggelar acara halal bihalal untuk umum di kantornya di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Sejumlah pejabat daerah, ASN hingga warga antre untuk bersalaman. Acara halal bihalal berlangsung usai upacara di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Tak hanya warga, tokoh agama, dan pejabat ikut hadir. Seperti ada kehadiran Wali Kota Solo, Bupati Kendal, hingga Bupati Sragen. Momentum hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran kerap dimanfaatkan untuk halal bihalal atau bersilaturahmi dan saling bermaafan. Adapun beragam jamuan disajikan dalam acara ini.